Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah berbulan-bulan aku nggak upload video dan eh masya Allah tabarakallah atas izin Allah qadarullah. Aku tuh hari ini lagi isolasi mandiri hari ke berapa ya berarti. Jadi ceritanya aku tuh tanggal 18 kemarin habis vaksin. Tapi sebelum aku lanjut ke cerita, jangan lupa buat yang belum subscribe dulu, like dan juga komen video aku. Dan video ini aku buat untuk mendokumentasikan kegiatan aku atau pengalaman hidup aku di tengah wabah ini. Ternyata aku sekarang terpapar COVID-19. Jadi aku buat video ini sebagai kenang-kenangan aja gitu, suatu saat nanti kalau aku pengen lihat. Oh iya, dan maaf kalau aku tuh kan tidur nggak pakai kerudung, jadi bangun pagi kita langsung ambil yang ada aja yang deket gitu, terus aku pakai mukena kayak gini. Dan ini tuh masih aku gak dandan, tapi ini emang ada bekas lipstick dari semalam, tapi dia susah hilang gitu. Oke, gitu pokoknya. Ternyata aku tuh bingung mau ceritanya tuh dari mana sebetulnya. Tapi pengalamannya ini tuh sedikit buruk dan mungkin sedikit aneh juga. Sedikit aneh untuk aku dan mungkin beberapa teman-teman atau keluarga yang memang tidak begitu memahami tentang si COVID-19 ini, teman-teman. Karena awalnya itu aku tuh tanggal 18 tanggal berapa tuh ya, minggu kemarinnya lagi tuh, hari Jumat tuh aku habis vaksin pertama, pemberian vaksin pertama. Tapi dari hari vaksin itu sampai detik ini aku tuh sakit, dan semakin kesini tuh gejalanya kok condong ke COVID gitu kan. Dan akhirnya aku periksa kedua dokter. Awalnya itu nggak disuruh swab. Aku tuh gejalanya awalnya tuh demam tinggi. Kalau malam-malam tuh aku tuh demam sampai bisa 39 lebih, sampai mau 40 teman-teman. Nah demam, terus badan aku tuh linu banget, semua tuh ngilu-ngilu gitu. Nah terus dari badan aku yang ngilu itu ada batuk pilek gitu kan, hidung aku tuh mampet. Terus mampet, dia tuh mampet aja tapi nggak ada ingusnya gitu loh, gimana sih, ngerti kan? Nah terus abis gitu batuknya tuh batuk kering. Terus pusing banget, kepala aku tuh pusing banget karena aku memang punya anemia, kurang darah gitu. Jadi kalau tiap sakit kan tensi darah aku tuh selalu anjlok. Jadi mungkin aku pikir oh ya udah gitu kan, pusing karena aku memang tensi darahnya rendah gitu kan. Ya udah aku periksa ke dokter pertama dan ya betul, tensi darah aku itu ada di 90/70. Iya benar, jadi emang pasti pusing kan kalau tensi darahnya segitu. Nah padahal pas vaksin itu hari Jumat, aku pas di tensi masih normal. Aku tuh tensinya 110/90, dan kata perawat yang periksanya tuh itu normal dan bisa divaksin. Ya udah aku vaksin gitu kan. Aku pikirnya awal ini efek vaksin, kayak orang-orang juga kan efek vaksin tuh meriang gitu kan. Dan kata teman-teman aku juga memang gitu, ya udah istirahat aja katanya gitu. Nah makin kesini tuh sakit aku tuh makin parah, sampai aku nggak bisa bangun, sampai aku nggak kuat bangun sama sekali. Kalau aku gerak tuh kayak remuk gitu semua badan aku, dan wah masya Allah sekali rasanya. Dan yang menyedihkannya itu pas aku sakit itu, aku hari pertama head. Setelah 3 bulan aku nggak head karena aku juga ada masalah di nggak teratur gitu ya, head aku tuh nggak teratur. Dan pas sakit itu qadarullah aku head. Jadi kebayang nggak sih kayak repotnya tuh, aku tuh nggak bisa bangun, aku ke kamar mandi aja harus digendong gitu kan, harus dibantu orang lain. Aku malah head pas sakit gitu. Tapi ya ada rasa syukur, alhamdulillah setelah 3 bulan gak head, akhirnya aku head juga gitu kan. Dan akhirnya aku mau nggak mau pakai pampers teman-teman. Pakai pampers karena ya mengantisipasi head aku kemana-mana gitu ya, karena udah pakai pembalut ternyata bocor terus gitu. Oke ya udah, nanti aku di sini bakalan sertakan juga beberapa foto bukti-bukti kalau aku tuh demamnya tinggi. Demam aku sampai naik turun gitu tiap
sore tuh aku demam, maghribnya aku nggak demam, terus malamnya demam lagi, pagi-paginya normal lagi gitu teman-teman. Nah ini tuh pas awal-awal aku langsung ngerasa demam gitu kan habis vaksin, dan demamnya itu emang naik turun. Nah, 37 lebih, terus 38, 379, terus 38,5 lagi, naik lagi kayak gitu-gitu, terus sampai di 39,3 kalau malam-malam. Lanjut, aku kan sakit udah hari Jumat kan. Nah dari hari Jumat itu kayak aku kan gak mandi tuh teman-teman, jadi aku tuh cuma di lab gitu kan, dibantuin gitu. Nah akhirnya pada hari Selasa habis berjemur itu aku mandi. Nah aku mandi sendiri, dan ternyata pas aku pakai sampo dan sabun, awalnya tuh sampo ya, pas aku cium sampo aku inget sampo itu tuh wangi banget, tapi aku nggak cium temen-temen. Aku nggak bisa cium wangi sampo, aku nggak bisa cium wangi sabun, aku nggak bisa cium wangi facial wash aku, pokoknya semuanya aku nggak bisa cium. Nah di situ aku kayak bentar deh, kayak ini tuh gara-gara hidung aku mampet apa gimana gitu kan. Aku udah pencet-pencet hidungnya gitu, ternyata yang sebelah emang nggak mampet, tapi sama sekali nggak cium apa-apa. Sampai-sampai beres mandi aku tuh gimana caranya aku pengen BAB gitu loh, biar aku tuh pengen tahu gitu loh kan hidung aku tuh kenapa. Alhasil bener, aku tuh udah yakin kalau hidung aku tuh nggak bisa cium. Beres mandi aku pakai lotion Scarlett, kalian tahu kan lotion Scarlett tuh wangi gitu kan. Terus aku juga pakai parfum, ternyata tetap nggak kecium. Dan disitu aku mikir oke, fix nih, penciuman aku udah hilang gitu kan. Aku nggak ngomong ke siapa-siapa dulu karena waktu itu aku dirawat sama nenek, dibantuin sama nenek, tapi nenek aku tuh kayak orangnya kan parnoan gitu, jadi aku nggak bilang kalau aku tuh hilang gitu penciumannya. Oke, terus lanjut habis gitu aku diem aja, dan aku tuh makin yakin kalau aku harus swab gitu kan. Nah dari situ aku tuh minta dibuatin minuman jahe. Aku tuh minta dibuatin minuman jahe, tapi ternyata pas aku minum tuh si jahe yang dipakein gula merah gitu, gula merahnya tuh sama sekali nggak kerasa manis, dan jahenya juga nggak kerasa. Pokoknya minuman jahe itu jadi tawar. Nah, aku disitu tuh kayak makin panik sendiri, kayak aduh kok aku bener-bener nggak bisa ngerasain apa-apa banget gitu kan. Terus oke, aku besoknya pagi-pagi tuh pergi ke puskesmas hari Kamis ke puskesmas buat di swab. Aku jelasin kalau aku tuh ada gejala gitu gini, aku swab, dan ternyata di puskesmas itu swab PCR ya, bener PCR kan. Nah yang mana tuh hasilnya tuh keluarnya tuh lama, sedangkan aku tuh kayak udah penasaran banget gitu loh, aduh lama banget nggak bisa nunggu. Dan ya udah, aku memutuskan untuk nunggu 1 hari sampai hari Jumat. Ternyata pas hari Jumat pagi-pagi aku coba hubungin pihak puskesmasnya, ternyata memang hasil swabnya itu lama, bisa sampai 1 minggu. Dan nggak mungkin kan dalam waktu 1 minggu itu aku nunggu nggak kemana-mana tanpa ada kejelasan gitu kan, kayak aku penasaran aja gitu. Akhirnya sore-sorenya jam 3 itu abis akhir, aku memutuskan untuk pergi ke dokter yang lain untuk melakukan swab antigen. Dan tara, ini dia hasilnya. Aku bakalan sertain ini tuh gambar hasil swab antigen. Jadi aku tuh swab antigen tuh hasilnya tuh ditunggu sekitar setengah jam gitu, nunggu hasilnya terus keluar, dan ternyata aku positif COVID. Dari situ kayak aku hancurnya tuh, aku bukan memikirkan diri sendiri tapi keluarga yang lain gitu, adek aku tuh. Dan kebetulan sekali hari Senin itu adek aku udah mulai demam dan batuk pilek juga. Aduh, udah kayak pikiran aku, aduh. Terus aku mikir, aduh nenek gimana nenek. Dan sampai sekarang kondisi mereka, kita udah pisah rumah, aku memutuskan untuk pisah rumah. Nenek dan adek aku tuh tinggal di rumah nenek dan aku di rumah aku gitu kan. Terus ya udah, sekarang katanya adik aku juga udah mulai hilang penciuman, dan nenek juga meriang sama pusing gitu. Aku sih nggak tahu, bingung ya, karena mau terlalu dipikirkan juga aku nggak boleh, karena aku harus jaga kondisi aku biar imun aku tuh bisa cepat pulih gitu, dan aku bisa cepat sehat lagi.
aku diisolasi mandiri sampai tanggal 12 Juli, nanti harus swab ulang. Kalau hasilnya masih positif ya udah nanti isolasi lagi, tapi mudah-mudahan tanggal 12 Juli hasilnya aku udah negatif. Mohon doanya aja teman-teman. Dan nanti mungkin kedepannya tuh beberapa hari ke depan aku bakalan bikin vlog daily gitu, vlog keseharian aku kalau bangun pagi ngapain, abis bangun pagi berjemur dan lain-lainnya. Nanti kegiatan orang covid itu seperti apa gitu kan, nanti aku bakalan share insyaallah di video aku. Makasih buat kalian yang udah tonton, jangan lupa subscribe, support aku, dan kita saling mendoakan. Jangan lupa kalian selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker. Kalau bisa sekarang maskernya tuh double ya teman-teman, karena memang kondisinya sekarang rasanya tuh lagi bener-bener was-was banget kan gitu. Dan sekarang juga di daerah aku, mungkin di daerah juga kalian juga sama, sedang ada PPKM. Jadi tolong buat kalian yang gak penting-penting banget, mending gak usah keluar rumah, please, mending gak usah keluar rumah, kalian di rumah aja kalau gak penting-penting banget, karena emang itu lagi urgent banget. Kasihan orang-orang yang mereka lagi berjuang di dalam rumah ataupun di rumah sakit yang lagi karantina gitu. Tolong please, please kalian, jangan sampai mau sakit, jadi di rumah aja, please, di rumah aja ya. Doain juga biar keluarga aku sehat, kalian juga sehat selalu. Makasih udah tonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi